Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Brika. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5B. Akan mempresentasikan perspektif global. Perspektif global dari sisi geografi itu adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi, yaitu ada 3 dimensi. Yang pertama terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta kolom udara di atasnya. Oleh karena itu, perspektif geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal ke regional sampai ke perspektif global. Perspektif global ini yaitu ada perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan di mana memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses dan masalah keruangan permukaan bumi baik untuk masa lampau, saat ini terutama untuk masa yang akan datang. Berdasarkan analisis perspektif global ini, di kawasan tertentu di permukaan bumi pencemaran udara yang berlebihan di kawasan tertentu tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan juga berdampak global bagi seluruh dunia. Pemanasan global yang telah menjadi kepedulian oleh berbagai kepedulian pakar-pakar lingkungan, yaitu di pakar klimatologi geografi berkenalan dengan penerapan perspektif global, yaitu tentang pemanasan global akibat meningkatnya jumlah karbon dioksida di atmosfer. Efek rumah kaca di atmosfer ini juga sangat meningkat, merupakan contoh perspektif global dari kajian geografi. Oleh karena itu, perspektif global ini dilihat dari jangkauan merupakan perspektif khas geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ulmi. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Kemudian, perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu. Dengan kata lain, perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu. Pertama, waktu yang telah lampau. Selanjutnya, perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh bangunan, kemudian tentang pertemuan nasional, tentang dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya yang memiliki dampak luas terhadap kerentanan kehidupan global. Kemudian dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai luas terhadap tantangan kehidupan global. Dapat dimunculkan dalam kependidikan atau pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pembangunan kualitas SDM. Generasi muda, tokoh-tokoh agama, para nabi dan rasul merupakan tokoh-tokoh yang berpengaruh pada umatnya. Pada saat mereka masih hidup, kawasan lingkungannya masa itu contoh bangunan-bangunan sejarah, kemudian seperti Ka'bah dan Masjidil Haram di Mekah ya, kemudian piramida di Mesir, tembok besar di Cina, kemudian Masjid Taj Mahal dan Candi Borobudur di Indonesia, yang merupakan beberapa bangunan keajaiban dunia. Tidak hanya bernilai dan bermakna sejarah, melainkan memiliki nilai global. Perang di berbagai kawasan, terutama Perang Dunia, yang tercatat sebagai peristiwa sejarah, tidak hanya dilihat dari dahsyatnya senjata dan pembunuhan umat manusia, namun dilihat dari sudut pandang global. Dapat diungkapkan nilai dan makna kemanusiaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggisa Fitri. Saya dari PGSD semester 5B. Dan video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya teman saya sampaikan. Perspektif ekonomi terkait dengan waktu hari ini dan hari esok, yang diperspektifkan berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan daya itu terbatas, bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan, dan penerapan iptek dalam proses produksi
serta distribusi kebutuhan yang cenderung tidak terbatas dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatasi atau langka, sedangkan penggunaan sumber daya alternatif itu sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Nah, pada masa sekarang ini angka pertumbuhan penduduk dunia ini sangat besar. Hal ini tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kelebihan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu sendiri tidak semata-mata didasari oleh pertumbuhan yang mau tidak mau itu harus dilayani oleh persediaan peningkatan produksi. Di bumi ini terdapat sumber daya alam yang dapat diperbarui, di antaranya tumbuhan dan hewan. Sedangkan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, antara lain minyak dan gas beserta batu bara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis sekali pakai jika dipakai terus-menerus. Sedangkan di pihak lain, kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk. Kesenjangan ini bersifat global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di lain pihak. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dari penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Merebaknya wabah virus corona yang terjadi di belahan dunia mengakibatkan permasalahan global. Hal ini masuk ke dalam ranah perspektif global. Dalam ranah perspektif global ekonomi, dalam hitungan bulan, dunia berubah. Ratusan ribu orang meninggal dunia, ribuan orang terjangkit wabah ini. Pandemi ini mengakibatkan jutaan ribu orang kehilangan pekerjaannya dan terancam keberlangsungan hidupnya. Kegiatan ekonomi terhenti, pasar saham anjlok, yang mengakibatkan banyak sekali pengangguran. Dalam perspektif global geografi, ketika industri, jejaring transportasi, dan perusahaan ditutup, mengakibatkan emisi karbon di udara menurun drastis, serta polutan pun ikut menurun. Pandemi global yang merenggut banyak nyawa manusia tak seharusnya dilihat sebagai cara untuk memperbaiki lingkungan. Satu hal yang pasti, tidak jelas kapan penurunan emisi ini akan terus berlangsung. Akankah saat kekeparahan pandemi berkurang, emisi dan karbon di udara akan melambung kembali, atau perubahan yang kita rasakan akan terus bertahan? Perspektif global sejarah. Dalam sejarah, manusia dihadapkan dengan penyakit yang menular. Dan tentu, krisis COVID-19 ini tidak akan menjadi yang terakhir. Namun, kita dapat memanfaatkan berbagai ilmu dan pengetahuan yang telah kita dapatkan dari pengalaman manusia dalam bertahan melawan pandemi. Maka dari itu, saat ini kita dapat mengatasi pandemi global ini dengan baik, dengan cara kita selalu menjaga protokol kesehatan dan menjaga imun serta menjaga kesehatan.